Terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi dan anggota, seluruh Bapak Ibu yang hadir dari kementerian dan lembaga. Langsung saja, ada dua apresiasi dan catatan yang hendak saya sampaikan. Tadi secara umum bahwa pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 secara umum bisa dikatakan meningkat, mengalami perbaikan layanan. Tentu ini sesuatu yang perlu kita apresiasi atas seluruh kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Namun demikian, tadi dari Kementerian Perhubungan menyampaikan beberapa survei, indeks kepuasan masyarakat, dan beberapa data yang sudah disampaikan. Ini untuk perbaikan di masa yang akan datang di layanan di 2026 nantinya. Sebenarnya perlu juga disorot terkait dengan adakah warga negara Indonesia, masyarakat kita yang tidak bisa mudik karena faktor-faktor yang mungkin menjadi kendala. Jadi apakah itu kemudian daya beli masyarakat yang menurun ataukah tidak memiliki akses informasi yang cukup, atau mungkin ada semacam mindset bahwa ini nanti akan tidak baik layanannya. Saya kira ini juga penting untuk ditangkap oleh kementerian, sehingga kemudian ketika angka kecelakaan menurun, kemudian tingkat kemacetan titik-titiknya itu juga semakin berkurang. Pertanyaannya adalah apakah memang jumlah pergerakan manusianya yang mengalami penurunan atas faktor-faktor ekonomi atau mungkin faktor-faktor lainnya. Gitu, ini saya kira menjadi hal yang penting untuk menjadi evaluasi secara menyeluruh. Kemudian apresiasi saya berikan terkait dengan peningkatan penggunaan angkutan publik, Pak. Ini banyak yang mengatakan mengalami peningkatan, bahkan ada yang tidak bisa mengakses karena keterbatasan kursi. Contoh misalkan KAI, ada masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses karena kehabisan kursi dan sebagainya. Namun demikian, perlu mendapat perhatian bagi Kementerian Perhubungan. Kalau angkutan publik pada rute Jakarta ke kota misalkan relatif baik, nah ini angkutan publik yang di tingkat daerah. Jadi ketika sudah sampai ke kotanya Pak, kemudian masuk ke daerahnya, nah ini masih ada kendala-kendala. Oleh karena itu perlu mungkin untuk program kedepannya secara umum Kementerian Perhubungan perlu mensupport daerah-daerah agar mereka memiliki motivasi untuk memperbaiki sistem transportasi publik di wilayahnya masing-masing. Kemudian catatan kritisnya terkait dengan penggunaan subsidi 6% potong PPh senilai 286,1 miliar yang sudah diberikan pemerintah, dan ini menjadi hal yang dibangga-banggakan, disampaikan secara masif bahwa pemerintah akan mengurangi tarif tiket pesawat. Di awal sudah disampaikan, hanya tadi Pak Menteri belum menyampaikan laporannya. Sebenarnya dari 286,1 miliar itu digunakan maskapai itu berapa? Maskapai A menggunakan berapa? Maskapai B menggunakan berapa? Maskapai A memberikan kemanfaatan untuk berapa penumpang dan sebagainya, itu belum tersampaikan secara detail. Kenapa ini penting? Untuk kita kemudian bisa mengambil rekomendasi apakah pemberlakuan tarif diskon untuk pesawat ini efektif di dalam membantu masyarakat atau meningkatkan layanan arus mudik dan balik. Jadi ini Pak Menteri tampaknya belum ada data detail terkait dengan transparansi penggunaan subsidi negara sebesar 286,1 miliar. Bahkan bahasanya secara akuntansi sebenarnya perlu dilakukan audit terkait dengan pemanfaatan anggaran sebesar ini. Terakhir, tidak banyak, terkait dengan SKB angkutan barang sumbu 3 ke atas. Saya melihatnya ini perlu dilakukan evaluasi terkait dengan rentang waktu. Karena kemarin ketika SKB ini diberlakukan, langsung ada demo besar-besaran Pak. Termasuk di Surabaya, di Jawa Timur, ya, asosiasi
angkutan barang itu demo meminta agar rentang waktunya diperpendek. Nah, pada waktu itu tidak ada perubahan revisi terkait dengan SKB, tetapi SKB ini menjadi tidak dilakukan, toh tanggal 24 Maret dilanggar dan dibiarkan. Tanggal 24 Maret 25, 26 saya masih jalan di jalan tol, masih banyak itu angkutan barang dan mereka ya jalan-jalan saja gitu. Tidak ada pengawasan dan sebagainya. Tadi kalau dari Korlantas menyampaikan dipantau, kalau lihat padat baru kemudian ditindak. Tapi menurut saya bermula dari SKB. SKB mestinya disusun sesuai dengan kajian yang mendalam, apakah memang time waktu yang ada itu efektif, itu sudah mulai diberlakukan. Kalau sudah diberlakukan pada tanggal itu ya sudah berlakukan, kalau ada yang melanggar ya. Oleh karena itu pelibatan asosiasi di dalam penentuan waktu terkait pemberlakuan pelarangan itu menjadi hal yang penting. Untuk tahun depan moga-moga diskon-diskon sudah ada, walaupun mungkin perlu dievaluasi kembali. Tampaknya tahun depan bagus juga kalau ada diskon BBM selama arus mudik Lebaran. Karena apa? Karena bisa jadi yang tidak bisa berangkat mudik karena kendalanya adalah kendala ekonomi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua dan semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.